Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, bisa dipastikan bagi rumah yang banyak jimatnya, banyak tangkalnya, yang dibikin oleh seorang dukun ataupun uskun, ustadz dukun, ya, atau Pak Haji, ya, sekalipun Pak Haji yang bikin, dan apapun bendanya, ya, baik itu telur angsa busuk yang ditanam kadang-kadang di sudut-sudut pekarangan atau sudut rumah, atau digantung di sudut-sudutnya, atau ayam jemani, ayam hitam, ya, itu kadang ditanam di depan rumah, di langkahan pintu, atau meletakkan sapu gerang, sapu lidi yang sudah bekas dipakai, yang sudah habis itu, kadang diletakkan sudut-sudut, ada di atas pintu, atas jendela, apapun, ya. Nah, sekalipun mungkin lidi aren yang diikat-ikat pakai hijau atau bambu kuning sekerat, ditanam di pojok-pojok rumah, atau digantung di atas pintu, atas jendela, atau tulisan-tulisan, ya, atau wafa isim, ya, berupa tulisan-tulisan Arab. Nah, kadang-kadang angka-angka yang nggak kita pahami, atau tulisan Arab yang nggak dapat kita pahami, atau mungkin bercampur antara ayat Al-Quran ditulis dicampur dengan tulisan-tulisan yang nggak dapat dipahami. Nah, bisa dipastikan kalau rumah ada jimat tangkal seperti itu, rumah itu angker, ya. Rumah itu angker, bahkan penghuni rumah ada yang terganggu, sering diganggu oleh makhluk gaib. Kenapa begitu? Padahal itu tangkal, padahal itu penangkal nolak bala, penangkal setan alasannya, kan. Nah, ini kebodohan, ya, kebodohan. Tangkal yang betul itu sering baca Al-Quran di rumah, terutama surah Al-Baqarah, zikir pagi, zikir petang, mau tidur baca ayat kursi, keluar rumah baca doa tawakal. Itu tangkal yang betul. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi baca doanya, makan minum di mana aja baca bismillah. Itu tangkal yang betul, teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini tidak betul. Nah, dikarenakan tidak betul, maka setan terundang datang. Ya, setan terundang datang, kumpul di rumah. Akhirnya rumah itu angker, nanti siapa yang lemah terganggu. Ya, terganggu. Yang jelas tangkal jimat yang dibuat seperti itu tadi, yang kita sebutkan tadi, kata Nabi, man alaqa tamimatan awadatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan diri kepada tangkal jimat, maka telah berbuat musyrik, ya, hukumnya musyrik, dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling besar, ya. Jadi solusinya kalau seperti itu sudah terjadi, bagaimana? Benda jimat itu Anda bakar semua, kumpulkan semua, bakar, baca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, bakar, habiskan. Yang bisa dibakar, ya. Yang kalau dia berupa batu, abik martil, pecahkan dia, atau palu, ya, pecahkan dia. Yang berupa air, kadang-kadang dalam botol yang digantung-gantung atau ditanam, buka, tutup, dia tumpahkan. Yang bisa dibakar. Pokoknya musnah. Baru di rumah itu siapa yang sering terganggu, sering mengalami penampakan, sering melihat makhluk-makhluk gaib di situ, ya, sering diganggu lah, baik itu berupa suara atau langsung penampakan, ya, atau sering mendengar kursi bergeser-geser, pintu kayak ada yang ngetok-ngetok malam-malam, nanti dibuka nggak ada orang, ya, atau ada yang seperti mandi malam-malam di kamar mandi, atau apa aja, sering mimpi buruk, kepalanya sering sakit, baunya sering berat, badan sering sesak, ya. Nah, itu dirukyahkan, teman-teman. Kalau bisa rukyah mandiri, ya. Setelah Anda bakar sendiri semua, musnahkan jimat tangkal, kemudian Anda rukyah mandiri, insya Allah nanti ada reaksinya, keluar muntah, ya, atau sendawa, atau batu-batu, atau berkeringat, ya, atau keluar dari ujung tubuh seperti ada yang keluar, atau mulas mau ke belakang, kadang keluar dari belakang, atau buang angin, ya, atau mau kencing, buang air kecil.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Usahakan jimat tangkal itu dimusnahkan. Karena bisa dipastikan kalau rumah ada jimat tangkalnya, dipastikan rumah itu angker. Sering ada penampakan, sering ada gangguan. Bahkan nanti di rumah itu siapa yang lemah kena. Kadang kesurupan, kadang sakit-sakitan. Minimal tadi ya, sering sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, dada terasa sesak, mudah emosi, sering mimpi buruk ya, susah tidur malam dan lain sebagainya. Ya, insya Allah kalau Anda musnahkan, kemudian Anda rukyah mandiri, kalau rasanya tak sanggup, tidak ada salahnya Anda mengundang praktisi rukyah yang syar'i. Insya Allah selesai urusan, penyakit pun hilang dan badan pun sehat. Demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.